Nomor 1, perhatikan grafik berikut dari grafik berikut ya. Tentukanlah jarak tempuh gerak benda dari T5 hingga T10. Kemudian perpindahan benda dari T5 sampai T10. Oke, yang kita amati mulai dari time 5 second di sini sampai time 10 second. Jadi enggak dari awal ya. Cuma pertanyaannya adalah jarak tempuh dan perpindahan. Di sini kalian harus ingat bahwasanya jarak tempuh merupakan besaran skalar ya, ini skalar. Kemudian kalau perpindahan ini merupakan besaran vektor. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Di sini untuk yang time 5 sampai 8, luas areanya kan di sini, dia di atas kurva ya. Ini kan kecepatan 0, ini kecepatan 40, dia geraknya ke kanan karena kecepatannya positif. Kemudian dia kecepatannya turun, dia diperlambat sampai di detik ke-8 kecepatannya 0, dia berhenti sesaat. Kemudian detik ke-8 sampai detik ke-10, dia dari 0 ke minus 20, artinya dia dipercepat, cuma arahnya ke belakang karena kecepatannya minus. Sehingga ini mundur ke belakang. Maka kalau kita lihat ceritanya, dia mulai dari detik ke-5, dia bergerak ke kanan, gini. Terus ini detik ke-8, dia balik ke kiri. Ya, ini T sama dengan 5, di sini T sama dengan 8, ini T sama dengan 10. Dari sini kita bisa tahu kalau ditanyain jarak tempuhnya, berarti kan jarak dia dari kiri ke kanan, detik 5 ya, ke kanan ini, terus balik ke kiri, itu jarak tempuhnya berapa? Kalian hitung. Kalau perpindahannya, berarti kan dia vektor. Dari ini, detik ke-5 sampai ke 10, ini total perpindahannya berapa? Nanti kita kurangin saja. Sehingga karena ini merupakan grafik kecepatan terhadap waktu, langsung aja kita cari luas yang di atas ini. Kita sebut sebagai luas 1, kita sebut sebagai luas 2. Ini kan segitiga ya. Setengah kali alasnya 5 ke 8 ini 3, tingginya ini 40 ya. Kita coret dapat 20 kali 3 nilainya 60 meter. Ini juga sama, luas yang kedua. Setengah alasnya 8 ke 10 ini 2, tingginya 20. Ini 20, ini kita coret dapatnya nilainya 20 meter. Oke, dari sini kita udah dapetin untuk jarak tempuhnya S-nya sama dengan luas 1. Ya, jarak 1 kita tambahin jarak 2. Luas 1 nilainya 60 ya, kita tambahin dengan 20 sama dengan 80 meter. Untuk perpindahannya berarti delta S sama dengan yang ke kanan kita kurangin ke kiri aja ya. S1 dikurangin S2. Jarak pertama yaitu 60, kita kurangin 20, nilainya sama dengan 40 meter. Nomor 2, diberikan grafik kecepatan terhadap waktu dari gerak dua buah mobil A dan B. Tentukan pada jarak berapakah mobil A dan B bertemu lagi di jalan jika keduanya berangkat dari tempat yang sama. Jadi ceritanya ini si mobil A berangkat dengan kecepatan 80 meter per second, ya dia jenisnya GLB. Kemudian si mobil B ini dia GLBB ini. GLBB dengan kecepatan awal 0 dengan ini ada sudutnya, nggak tahu berapa ya. Pokoknya nanti dia gerak dengan dipercepat dengan kurva seperti ini. Ya, ini kita bisa cari percepatannya sebenarnya ya. Pakai perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu kita dapat A-nya. Cuma karena kita membahas bagian grafik, maka kita akan kerjakan dengan metode grafik juga. Cara cepatnya kalau kecepatannya si B ini untuk mencapai kecepatan yang sama dengan A ya di 80 ini, dia membutuhkan waktu 20 sekon, maka si B akan berhasil menyusul AI di detik ke-40. Jadi di sini 40. Kalau kita tarik garis ke atas gini ya, lurus kayak gini. Maka luas area ya di bawahnya B sama luas area di bawahnya A itu pasti sama. Karena luas yang nanti di sini ya, luas ini dengan luas yang di sini, ini nilainya luasnya pasti sama. Ya, bentuknya sama. Oke, kita cek ya. Kalau luasnya si A kan sama dengan langsung 80, kita kalikan 40. Kita punya nilainya 3200 meter. Kalau luasnya si B itu kan dia jadinya segitiga, setengah kali alas kali tinggi, setengah alasnya 40. Tingginya ini kan jadinya kalau sini ke sini 80 ya, ini 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipatnya berarti 80 kali 2 kita punya 160. Ini kalau kita coret ya dapatnya 80, sama kayak di atas persis ya, 3200 meter. Jadi kuncinya pokoknya kalau ada soal seperti ini, kemudian bentuk grafiknya satunya GLB satunya GLBB, bahkan ya ketika dua-duanya GLBB misalkan ada soal yang satunya gini satunya gini juga ya, nanti kecepatannya tinggal kamu kaliin 2 aja terus itu jawabannya, cari luasnya ya, luas salah satu aja pasti itu jawabannya. Maka dari itu mereka berdua berangkat dari posisi yang sama, cuma bedanya si B awalnya 0, si A langsung ngebut di 80. Cuma lama-lama kan si B kecepatannya akan menyusul si A ya, suatu ketika dia kecepatannya sama terus kecepatannya semakin tinggi si B, suatu ketika menyusul si A pada jarak 3200 meter. Nomor 3, sebuah benda bergerak lurus seperti ditunjukkan grafik berikut. Benda akan berhenti setelah menempuh jarak berapa? Oke, kita ngerjakan dengan metode grafik ya. Di sini kan 20, ini kan 0. Ya, ini kan di 15, ini kan 20 ke 5 kan dia turun
5 ya, ini minus 5 ya. Yang ini kamu perhatikan ini ditambahin 10. Maka kalau ini dari 15 ke 10 ya, ini turun 5 lagi ini 10, otomatis kan di sini dapatnya kita di angka 20. Kemudian ketika ini di 5 ya, kita dapatnya di angka nanti 30, dan ini kita di 0 berarti nanti di angka 40. Oke, karena ini grafik kecepatan terhadap waktu, maka untuk benda akan berhenti setelah menempuh jarak, cari S-nya tinggal kita hitung luasnya saja. Nah, luasnya sama dengan setengah kali alas, alasnya 40, kali tinggi, tingginya 20. Oke, kita coret, langsung duanya kita coret saja ya. Jawabannya sama dengan 400 meter. Atau misalkan kita mau mengerjakan dengan cara ngitung, ini bisa kita cari percepatannya dulu, atau perlambatannya ya. Nah, itu kan sama dengan delta V per delta T. Ini kan di sini ya, kita ambil dua titik ini. Ini antara 20 ke 15 kan delta V-nya ini kan 5. Ya. Deltanya 5, delta T-nya ini 10. Berarti nilai perlambatannya 0,5 meter per second kuadrat. Kemudian kita masukkan rumus jarak. Di sini kan kecepatannya 0 nanti ya. Kan V0-nya sama dengan 20 dan VT-nya ini sama dengan 0. Kan akhirnya berhenti. Kita pakai rumus kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. VT-nya 0, V0-nya 20 kuadrat min 2 kali A-nya tadi kan 0,5 ya. Nah, S-nya kita cari. Ya, 2 kalikan 0,5 kan 1 ya. Terus min S bina ruas, jadi S-nya sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400 meter ya. Sama persis ya. Cuma kan lebih enak kita pakai gambar gini dan lebih cepat juga. Nomor 4. Gerak sebuah mobil menghasilkan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu T seperti gambar berikut. Jarak yang ditempuh mobil untuk daerah yang diarsir. Ya, kita tinggal cari luas area yang diarsir saja. Pokoknya kalau ya grafiknya itu berupa grafik kecepatan terhadap waktu, maka luas area di bawah kurva itu merupakan jarak tempuhnya. Ya. Maka ini kan bentuknya trapesium, luasnya sama dengan setengah A plus B kalikan tingginya. Setengah, ya alas tambah A tambah B-nya itu ya sejajar nih ya, ini 5 sama 20, 5 tambah 20 kalikan tingginya, berarti ini trapesiumnya. Tingginya 2 ke 6 ini 4. Nah, kita coret tinggal 2. 5 tambahin 20, 25 dikalikan 2 sama dengan 50 meter. Nomor 5, sebuah partikel menghasilkan grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu T seperti gambar berikut. Jika luas yang diarsir ini 18 meter ya luasnya ya. Besar percepatan benda adalah, jadi luas yang di sini ini 18 meter. Maka pertanyaannya adalah besar percepatan benda. Berarti kita cari percepatan selang waktu di sini. Yang di sini ya. Ini kemiringannya berapa? Berarti kan kita harus cari time-nya dulu. Karena kita punya rumus percepatan sama dengan delta V per delta T. Ke delta T-nya nggak tahu, delta V-nya kan ada ini memang. Bilangnya 8 kurangi 4, kita punya 4 ya. Ini nggak tahu, maka kita cari time di sini dulu. Luasnya 18, berarti kita pakai rumus trapesium. Nilainya luasnya sama dengan A plus B per 2 kalikan tinggi. Luasnya 18 sama dengan A-nya ini 2 ke 4. Ini ya, 4 ini ya. 4 ditambahin ini ke sini 8 ya, panjangnya ini kan 4, 8 per 2 dikalikan tinggi. Tingginya nggak tahu kita. Nah, ini kan tingginya di sini, tingginya. T ini dengan T ini beda, ini time ya, ini tinggi. Tinggi maksudnya grafik trapesiumnya. Oke, kita selesaikan. Ini 18 sama dengan 4 tambah 8 ini 12 per 2 kalikan tinggi. Bisa kita coret, sisanya 6, coret sisanya 3. Oke. T-nya sama dengan 3. Jadi jarak ini adalah 3. 3 dari sini ke sini ya. Kalau di sini 2 berarti T-nya ini sama dengan 5. Oke, kita dapat delta V-nya sama dengan, kita ambil deltanya aja ya. Ini 8 kurangi 4 kita dapat nilainya 4 per 5 kita kurangin 2 dapatnya 3. Maka nilainya sama dengan 4 per 3. 4 per 3 itu berapa ya? 1,33 ya. 1,33 meter per second kuadrat. Nomor 6, perhatikanlah gambar berikut. Jarak yang ditempuh dalam selang waktu T0 menit hingga T15 menit adalah berapa? Oke, di 0 sampai 15. Oke, ini dalam menit. Ya, ini dalam meter per second, ini perlu diperhatikan. Berarti menitnya harus kita rubah ke second. Berarti 1 per 15 kita kalikan 60. Ini sama dengan, ini kita coret ya. Ini 4 sekon. Kemudian yang ini 15 berarti 15 kita kalikan 60. Ini berapa ya? 15 kali 6 90. 900 sekon. Wah, jauh banget ya.
ini ke sininya nilainya 4 sekon ya. Ini ke ya kalau ini ke sininya nilainya 900 sekon. Langsung kita cari luasnya. Luas sama dengan A plus B per 2 kalikan tinggi ya, sama dengan A-nya ini tadi berapa tadi? 4 plus ya 0 ke 15 ini 900 per 2 kalikan tingginya ini 12 ya, kita coret kita dapat 6, berarti 904 kita kalikan 6 sama dengan 5424 meter. Nomor 7, sebuah mobil pembersih jalan bergerak dengan kurva kecepatan terhadap waktu seperti gambar di samping. Hitung kecepatan rata-rata dari detik ke 0 hingga detik ke 60. Oke, kita cari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ngitungnya tetap ya, yaitu tinggal perpindahan totalnya kita bagi dengan waktu total. Maka kita kalau untuk perpindahannya kita cari nanti ya pakai luas. Kalau waktu totalnya kan 0 sampai 60 udah. Untuk perpindahannya kita cari luasnya aja, luas arah di bawah kurva ABC ini. Yang ini kan grafik kecepatan terhadap waktu. Luasnya sama dengan A plus B ya. A-nya ini dari 20 ke 50, ini kan nilainya 30. 30 kita tambahkan dengan yang bawah 60 per 2 dikalikan tingginya ini 40. Kita coret ya. Dapat nilainya 20 sama dengan 30 tambah 60 ini 90 dikalikan 20 nilainya 1800 meter. Ini 1800 ya, nolnya kita coret ya. 18 sama 6 kan nilainya 30 meter per second. Nomor 8, sebuah partikel memiliki kecepatan dalam arah sumbu Y yang diperlihatkan pada grafik V terhadap T berikut. Ada kecepatan terhadap waktu. Jika mula-mula partikel tersebut berada di Y0 10 meter, hitunglah percepatan rata-rata partikel dalam selang waktu T4 hingga T8. Ini cari percepatan rata-ratanya. Kemudian besar perpindahan partikel dari T0 hingga T8. Oke, perpindahannya yang diminta ya. Nanti kita tambahin soal juga ya. Kita coba nyari, ini kan yang A suruh cari percepatan rata-rata, kita nanti akan coba cari kecepatan rata-ratanya juga untuk selang waktu yang sama. Oke, untuk percepatan rata-rata ini langsung saja kita lihat. Ini kan kurvanya di bagian sini kan langsung lurus ke bawah sini. Ya. Maka untuk bagian cari percepatannya langsung delta V kita bagi delta T sama dengan delta V-nya kan di sini dari 4 ke minus 4 atau bisa kita tuliskan V2 min V1 ini kan minus 4 di sini ya. Minus 4 dikurangi V1-nya ini 4 ya. Kita bagi dengan delta T-nya ini 4 ke 8 atau berarti 8 kita kurangi 4. Berarti nilainya sama dengan ini kan minus 8 per 8 kita kurangi 4 sama dengan negatif 2 meter per second kuadrat. Jadi mulai dari awal sini di detik keempat sampai di detik ke-8 dia memiliki percepatan konstan ya. Percepatan konstan yang nilainya 2 ya, minus 2 lah ini. Berarti nanti diperlambat. Kalau kita gambarkan mulai detik ke 0 hingga detik ke 6 kira-kira ini kayaknya ke 6 ya. Soalnya kalau kita lihat bentuknya ini kan sama-sama 4 ya, sama-sama 4. Ya kalau ini jarak ini sama jarak ini pasti sama secara geometri ya. Maka dia awalnya itu geraknya ke kanan. Ya. Dia konstan ini, kecepatannya 4 meter per second. Suatu ketika ada percepatan, ini kan V-nya ke kanan, ada percepatan yang arahnya ke kiri, nilainya A, yang ke kiri. Ya. Sehingga dia diperlambat ya. Dia diperlambat sampai detik ke-6 ini. Ya. Kemudian ketika diperlambat nanti suatu ketika di tempat yang di posisi ke kiri kan dia akan berhenti. Ya, detik ke-4 diperlambat. Ini detik ke-6, dia sama dengan 6. Dia berhenti. Kemudian percepatannya kan tetap ke kiri sehingga benda nanti geraknya ke kiri dan dipercepat. Ya, ini yang minus, yang plus. Nilainya sama, dipercepat ke kiri. Jadi proses dari detik ke-6 sampai ke detik ke-8 ini kan percepatan. Kalau 4 ke 6, detik ke-4 ke 6 ini perlambatan ya. Cuma dia memiliki percepatan yang konstan. Ya arahnya sama. Ya karena gerak yang awal ini melawan percepatan sehingga dia diperlambat. Kalau gerak yang di sini kan dia searah dengan percepatannya maka dia dipercepat. Maka ini nilai percepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-ratanya berapa? Ada ini barnya yang lupa saya. V bar sama dengan diminta kalau kecepatan ya. Kita pakai kecepatan, bukan beda ya kecepatan sama kelajuan rata-rata. Maka tetap kita pakai pindah, perpindahannya dibagi waktu. Ya, perpindahannya berapa? Ya kita cari luas ini ya di atas. Kan dia proses ini kan geraknya ke kanan.
terus yang di bawah kan dia geraknya ke kiri. Ya. Kalau kita lihat, ya ini kan sama ya luasnya ya. Maka ya perpindahannya 0. Dia ke kanan, ya, nah itu aja luasnya sama dengan setengah kali 4 kali 2, sama dengan kan 4 meter, juga sama. Setengah kita kalikan 4 kalikan 2 sama dengan 4 meter ya. Ini kan 2 sini ya. Maka ke kanan 2, ke kiri 2 kan nilainya 0. Dibagi selang waktunya 4 sampai 8, 4 nilai sama dengan 0. Ini kecepatan rata-rata. Kalau laju rata-rata, ya simbolnya sama ya. Maka yang dipakai itu jaraknya dibagi waktu gitu. Kalau jaraknya berarti ya ke kanan sama ke kiri kita hitung ya. 4 tambah 4 berarti ini 8. Dibagi waktunya ini 4 sama dengan 2 meter per second. Mananya beda ya. Kemudian yang bagian B, besar perpindahan partikel dari T0 hingga T8. Ya, perpindahan ya. Perpindahan ya. Yang bagian ini udah kita hitung luasnya, tinggal kita hitung ini 4 kali 4 ya. Ini 16 meter di sini. Maka perpindahannya sama dengan yang ini 16, kita tambahin dengan ini 4 di atas segitiga ya. Dikurangi yang bawah, soalnya perpindahan kurangi 4 ya. Maka sama dengan hasilnya ini kan habis ya, 16 meter. Ini tetap perpindahannya. Kalau tanya ini silakan posisi. Nah, soalnya dari tadi kan kita nggak mempedulikan posisi awal ya. Karena ditanyain posisi, dia startnya itu nggak di Y0 gitu. Startnya di Y10. Maka posisinya ya S0 tambahin sama delta S. Delta S ini perpindahannya ya. Sehingga S0-nya awalnya dia di 10, tambahin 16, nilainya sama dengan 26 meter. Ya, tapi nggak ada ya, cuma saya jelaskan sekaligus biar semuanya paham. Nomor 9, sebuah kereta mainan bergerak lurus dalam arah sumbu X dengan kecepatan seperti grafik di ini ya, di samping ini ya. Jika posisi kereta mainan tersebut pada saat T0 adalah 10. Ini mirip kayak yang sebelumnya. Jadi posisi awalnya dia nggak di 0. Di T0 ini posisinya di min 10. Jadi di sebelah kiri ya, sebelah kirinya kartesian 0,0 ya, minus 10 meter. Pertanyaannya adalah pada selang waktu kapan kereta mainan memiliki percepatan ke arah sumbu X positif, kemudian dan selang waktu kapan memiliki percepatan ke arah sumbu X negatif ya. Tentukan posisi kereta mainan pada saat T20 yang diminta posisi dan kecepatan rata-rata dari T0 hingga T20. Wah, semuanya dicari ya nanti. Oke, kita kerjakan satu persatu. Yang bagian A, pada selang waktu kapan kereta mainan memiliki percepatan ke arah sumbu X positif. Ini. Jadi kan kalau dia geraknya ke kanan, ya ini arah gerak, ini geraknya, ya. Kalau percepatannya ke sana juga, ini nilai A-nya, maka dia akan dipercepat. Kalau dia percepatannya ke kiri, A-nya, maka dia akan kasusnya diperlambat, kayak gitu. Sehingga karena dia geraknya ke kanan, ini dia kasus dipercepat mulai detik ke-6 hingga detik ke-10. Dia dipercepat ini. Ini nilai percepatannya positif. Kemudian ketika detik ke-10 hingga detik ke ini 20 ya. Dia memiliki percepatan negatif ya. Yang dari sini terus ke bawah. Saya gambarkan biar jelas. Sini sampai sini ya. Kemudian yang berikutnya dari sini sampai sini ya. Ya. Ini memiliki percepatan negatif ya. Berarti di sini bagian A kita dapat ya untuk nilai A positif itu dari T berapa itu? Sama dengan 6 hingga 10. Untuk A yang negatif dari T sama dengan 10 hingga 20 ya, second ya. Terus kemudian di sini kan dia dipercepat ya sebenarnya. Jadi dari detik ke-10 sampai 15 ini diperlambat, 15 sampai 20 ini dia dipercepat. Cuma dipercepatnya dia udah gerak ke kiri karena awalnya dia 0, percepatannya gerak arahnya ke kiri, dia bergeraknya ke kiri. Terus bagian B, tentukan posisi kereta mainan pada saat T20. Kalau yang tanyain posisi, berarti kita harus cari perpindahan total dulu. Kita cari luasnya semuanya. Oke, luas daerahnya kita bagi. Yang ini pertama ya. Terus yang bagian kedua, ada trapesium, ada segitiga, ini ada segitiga lagi. Kita cari satu-satu. Nah, ini sebut sebagai, langsung sini aja ya. 6 kita kalikan 1, ini luasnya sama dengan 6. Ini trapesium, ya A-nya 1, ditambah B-nya ini 5, per 2 kalikan tingginya 6 ke 10 ini 4 ya, luas trapesium. Kita coret dapatnya nilainya 2, 1 tambah 5, 6, 6 kali 2 ini 12 meter. Ini 6 meter ya. Yang ini kita pakai segitiga setengah, alasnya 10 ke 15 ini 5, tingginya 0 ke 5. Ini 5 juga ya.
Berarti 25 bagi 2 ini 12,5 meter. Sebagian yang ini luasnya setengah kali alasnya 15 ke 20. 5 tingginya. Oh, sama 5 juga. 5. Berarti sama dengan 12,5 meter. Oke, yang bagian ini detik ke-10 hingga detik ke-15 sama detik 15 sampai detik 20 ini kan luasnya sama. Sehingga sampai di detik ke-20 dia balik ke sini lagi. Kalau kita tulisin dia gerak kanan terus ke sini lagi. Ya, ini detik ke-0, kemudian detik ke katakanlah di detik ke-6. Nah, enggak di situ ya. Ini 6-nya. Nah, ini detik ke-10, ini detik ke-15, baik lagi di detik ke-20. Nanti untuk cari perpindahannya delta S-nya sama dengan luas yang di atas kita kurangin luas yang di bawah. Pada 6 tambahin ini 12 tambahin 12,5 kita kurangin 12,5. Soalnya habis ke kanan dia ke kiri lagi. Otomatis habis nilainya sama dengan 18 meter. Ini perpindahannya. Pertanyaannya adalah posisi. Maka S-nya sama dengan S0 ditambahin 18 sama dengan posisi awalnya di minus 10 tambahin 18 berarti sama dengan 8 meter. Kalau kita gambarin di koordinat kartesiannya itu kayak gini mungkin. Nolnya di sini, dia dari sini ini min 10. Ya. Dari min 10 di sini dia bergerak ke kanan ya, dengan perpindahan jauh ini kan 18. Otomatis di sininya kan berarti kan di posisinya ya, katanya posisi ini kan berarti 8 kayak gini ya. Kemudian bagian yang dia tentukan kecepatan rata-rata dari T0 sampai T20. Sama udah ya, kecepatan rata-rata berarti kita pakainya perpindahan kita bagi sama waktu. Perpindahannya udah dapat, ini perpindahannya dari 18 dibagi total waktunya 20 sekon. 20. Jadi sama dengan ini kita bagi ya, ini 9 per 10 maka 0,9 meter per sekon. Kalau misalkan diminta kelajuan ya tinggal jaraknya aja ya. Berarti ini 6 tambahin 12 18 18 tambah 25 nanti dibagi sama 20 seperti itu. Nomor 10, dua kendaraan P dan Q bergerak seperti ditunjukkan grafik kecepatan terhadap waktu berikut. Kedua kendaraan bersusulan dalam waktu yang sama. Setelah menempuh jarak berapakah kendaraan P dan Q bersusulan? Oke, ini nggak bisa kita kerjakan kayak soal yang sebelumnya, langsung waktu di mana kecepatannya Q sama dengan P yang kita kaliin 2 itu nggak bisa. Karena di sini pada detik ke-6, Q ini bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi yang Q ini punya dua jenis gerak. Pertama dia GLBB, kemudian dia GLB. Cuma ketika GLB ini kecepatannya lebih tinggi dari kecepatannya P, sehingga Q masih memungkinkan menyusul P. Maka kita ngerjakannya kita cari dulu ya, posisi pada detik ke-6. Pada detik ke-6 ini, jarak antara kedua mobil itu berapa? Ya, karena mereka kan bergeraknya bareng bersamaan ya. Detik ke-0 itu sama-sama udah bergerak, cuma bedanya yang Q GLBB, yang P GLB. Dan di detik ke-6 ini jarak tempuhnya berapa? Terus kita kerjakan dengan cara GLB yang kasus susul menyusul. Nanti kecepatannya relatif kita kurangin kayak gitu. Ya, idenya seperti itu. Oke, kita selesaikan. Maka pada T sama dengan 6, kita cari dia jarak antara P dan Q. Ini kita cari ya. Kita lihat untuk P detik ke-6 kecepatannya 10, maka untuk S-nya P sama dengan, ini kan GLB. Maka langsung kita cari luas area di bawah kurvanya ya, yang P yang ini. Yang kita pakai warna orange ya, yang P, cari luasnya sama dengan 10 kita kalikan 6 sama dengan 60 meter. Untuk jaraknya si Q, nah, Q ini kan dia jenisnya apa ini? Segitiga ya. Kita bisa cari nilainya setengah kali alasnya itu 6 kalikan tingginya itu 15. Kita coret dapat nilainya 3. 3 kali 5 nilainya 45 meter kan. Enggak sama ya. Berarti si Q belum berhasil menyusul P. Kemudian kita tuliskan, kita gambarkan. Dia akan menyusul di suatu ketika di sini ya. Ini si siapa tadi? Si Q ya. Q kecepatannya 15 meter per second. Kemudian si P kecepatannya 10 meter per second. Dengan jarak antara keduanya tinggal kita kurangin 60, kita kurangin 45. Berarti nilainya 15 meter. Oke, kita pakai relativitas. S sama dengan P kita kalikan T. Jaraknya nilainya 15. Ya, relatif kita kurangin. Itu kecepatannya 15, kita kurangin 10. Dikalikan waktu T
T-nya ya dicari T-nya. 15 sama dengan 5T, maka T-nya sama dengan 3 sekon. Nah, 3 sekon ini dari detik ke-6 ya. Maka untuk T total, di mana T total ini ketika si Q ya menyusul P itu nilainya sama dengan 6 tambahin 3 sama dengan 9 sekon. Ya. Maka pertanyaannya adalah jarak berapakah kendaraan P sampai Q bersusulan? Kita ngitungnya lebih enak pakai yang P saja karena si P ini kan GLB, S-nya si P sama dengan VP kalikan T. VP-nya nilainya 10 kalikan T-nya 9 pada jarak berapa tadi? 90 meter. Ini ketahuan kita. Nah, kalau kita hitungnya nggak pakai ini, pakai yang Q itu juga bisa. Tapi hitungnya lebih enak pakai ini ya, di luasnya yang di sini. Ya, luasnya di sini yang 3 sekon itu loh ya. Maka S-nya sama dengan V-nya Q kan 15, kita kalikan 3, nilainya sama dengan 45 meter ya. Kalau dari awal ini kan tadi si Q ini kan 45 tambahin 45 kan sama hasilnya 90 meter. Jadi ketemu di 90 meter, itulah ketika Q dapat menyusul si P.